Ya, semua rekan-rekan mengatakan ini kisah orang-orang yang berusaha Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal ya. Ya Rabbi warham ala badrin abada wassalatil habibil muqtada Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi alhamdulillahi rabbil ja'ala min syahri ramadan maqaman afdala sallallahu alaihi wa sallam bi hurmati sunnati wal kitabi wa syuhada'i al-ardi wal isami sallallahu alaihi wa sallam min hidayati wal isati wa rahmati wal kahati sallallahu alaihi wa sallam kayyumati wa nuzuli zikri ila Allah mustawjibun li syukri sallallahu alaihi wa sallam wa amma ja'ala al-Qur'an wa taqal jam'al wa qur'ani sallallahu alaihi wa sallam asar yawma hafizan li ummati dhikrayat dini agla ni'mati sallallahu alaihi wa sallam azkaru yalzamu kulla muslimin yasta'ida ba'da rabbi mun'imi sallallahu alaihi wa sallam wa islam bil-ta'idi wa nusratin nabi bil-ta'idi sallallahu alaihi wa sallam Bidatu wajil haqi ilal kafara man harabu muhtaratu wa tabsira sallallahu alaihi wa sallam wa qadaru dini badal khadar syaitan wa nasara billahi bil azhar sallallahu alaihi wa sallam wa ma jara bil bashatil mashhurati bi surati bukhari khairi surah sallallahu alaihi wa sallam faqra'u khayra khabaran wajah bainal fariqaini qawal munjamah sallallahu alaihi wa sallam wasabri lima takmil jami'a wastasqil asmata kaitana sallallahu alaihi wa sallam tajiduna wa tarihana mustabi'an alafiya ilmuha sallallahu alaihi wa sallam hatta badat hikmatuna fil rahimi wa jumlatul aqtari fil muntakhabi sallallahu alaihi wa sallam aw bil tamazil allati la taqdi kayana bil qadari muttasim sallallahu alaihi wa sallam aw bil bina'i wal qara'i majidi imma yurad bi jumlatil masakin sallallahu alaihi wa sallam wa ala syaitanul fasadi wa nafaqil muslimina bi fisqi rasa sallallahu alaihi wa sallam inna fariqan tabaidul qudrati lima lahu min sabatil hidayati sallallahu alaihi wa sallam sa'atrabi an takuna minhum bikaitil hibsi lana wa lahum sallallahu alaihi wa sallam wa amma iman yazalu khulafa fi kulli asrin wa zamanin khulafa sallallahu alaihi wa sallam yastazkiruna ma maqal al-azhari wa tidawal tizan asyari sallallahu alaihi wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk lebih barakahnya saya kepada sore hari
وللسابقون الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم الكرام أجمعين. الفاتحة. بسم الله. الصلاة الطريقة والحزب مولانا من مدارس والمساجد مؤسسنا الوطن سيد الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الفنشوري ولأصوله وفروعه والمحبين. الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين والوالدين والمشايخنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وأصدقائنا وأقربائنا ومن تصدق له بجهادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. لنيتنا ولحاجتنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البلاد بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا ولجميع المسلمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Acara keempat, sambutan oleh Kepala Madrasah Imam Muhammad Berdiri Pacar kepada Ustaz Haji Munawar FPD Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu di Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mansur rapat baik dan jabatan fil alamin wa amiyatan wa tadbir dan Islam yang terlama dari ahli sunnah wal jamaah ini di hak sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi
Dan itu saya berharap mudah-mudahan tidak sekadar kita lisankan saja, tetapi mari kita implementasikan dan itu sebagai sebuah magnet untuk memperkuat apa yang menjadi cahaya nur di dalam kalbu kita. Seberapapun kita berzikir, sholat, bersedekah dan lain sebagainya, tapi ingat satu hal yang menggugurkan, jikalau kalbu kita tidak baik maka semuanya itu hancur. Maka marilah kita perbaiki hati ini agar menjadi kalbu salih. Janganlah kita memiliki kalbu manik, apalagi kalbu manik. Udah bisa diapa-apain dengan kalbu manik ini, ya, nggak bisa. Maka pada kesempatan ini saya ingin kita flashback dan merenungi sedikit apa yang pernah kita lakukan sebelumnya, sehingga di minggu-minggu terakhir ini, di bulan Ramadan ini, betul-betul kita melakukan personal improvement. Ada perbaikan kualitas diri kita melalui apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Maka pada kesempatan ini ada seorang atlet yang berusia senja, dan pekerjaan kali ini dari masa muda sampai dia jadi kakek tidak pernah merubah pekerjaannya dan tidak pernah masuk sekolah dari MI sampai apalagi untuk perguruan tinggi. Tapi dia sudah lulus, dia menjadi mendapatkan sertifikat. Sertifikatnya yaitu menjadi kakek ahli kapal. Ya, jadi kakek ini pekerjaannya bukan kapal, hanya memiliki satu kapal. Dan kapal ini bukan kapal yang modern, dia kapalnya dari gagang kayu lalu dari besi sederhana. Tapi sudah banyak menghasilkan uang, sehingga dari masa muda sampai dia menjadi kakek, nafkahnya dari hasil kapal itu sendiri. Maka pada suatu saat kakek ini dia pulang, agak sulit dia pulang. Kemudian ada udah hujan, sungai besar, akhirnya mungkin dia nggak melihat apa-apa, nggak sengaja sambil angin ikut dia kapalnya. Tiba-tiba dia terpleset dan kapalnya jatuh ke sungai yang begitu dalam dan deras. Dia mau pulang, rindu dengan kapalnya. Apa yang saya lakukan? Dia istighfar, apa yang saya lakukan? Maka si kakek cerdas sekali kita ini. Ada orang datang, nangis sejadi-jadinya, nangis kakek ini, nangis sejadi-jadinya. Karena itu sudah sulit. Yang datang bukan orang, tapi orang yang dikenal tiba-tiba datang. Kek, kenapa kakek menangis? Apa yang membuat kakek menangis? Kok menangis sejadi-jadinya? Apa dia bilang? Ternyata orang yang datang itu bukan manusia biasa. Apa yang terjadi? Coba ceritakan. Saya punya kapal tua, dan itu satu-satunya, belum ada cara penggantinya. Jika lebih hilang, otomatis mata pencaharian saya hilang dan rezeki saya juga hilang. Di mana ya? Di sungai yang deras ini. Orang yang lari ini hilang, menghilang. Tiba-tiba muncul orang ini membawa sebuah kapal dari emas. Apakah ini kapalnya? Oh, bukan kapal saya. Tunggu sebentar. Menghilang ini orang lagi, muncul lagi membawa satu kapal lengkap dengan gagangnya dari Irak. Apakah ini juga kapalmu? Oh, bukan, juga tidak. Itu bukan kapal saya. Malaikat bilang, orang ini betul-betul jujur. Kalau saya jadi bilang, udah saya ambil aja kapal dari emas dan perak tadi, maka saya jadi kaya raya. Hilang lagi si kakek ini, muncul lagi si kakek ini, membawa kapal dengan gagang kayu yang dari besi kuat. Apakah ini kapalku? Iya, benar, itu kapal saya. Terima kasih. Ya, saya selalu kepada Anda, kata orang itu, ternyata orang itu adalah malaikat. Karena kejujuran, maka bawalah kapal emas dan kapal perak ini pulang. Maka
biasa cerita orang istrinya, saya dapat ini. Penasaran sekarang akhirnya besok kamu ikut saya, diajaklah istrinya, ya, dia masih sekitar 1 minggu kemudian jalan sama istrinya ke hutan membelah kayu dengan menggunakan kapaknya yang tadi, ya, ikut. Maka dia mencari akal lagi orang ini, ya, mencari akal lagi. Begitu hujan, kemudian terjatuhlah istrinya. Akhirnya yang biasa bukan dapat, tetapi istrinya. Lalu melakukan habis sejati-jatinya, tapi orang pun tidak ada yang dapat. Apa yang terjadi? Muncul malaikat ini. Kakek, rupanya dari yang kemarin. Ada apa yang sekarang menangis? Kemarin kapalnya sudah saya berikan. Satu-satunya saya punya istri jatuh di sini. Di mana saya akan cari istri saya lagi? Kebetulan saya tidak punya istri cadangan. Begitu kan? Ya, saya bantu. Kali ini sebagai saya bantu. Kata malaikat, tunggu sebentar. Akhirnya menghilang di malaikatnya. Muncul malaikat ini membawa seorang wanita yang begitu cantik kayak dunia maya pacarnya. Ditanya sama malaikat, apakah ini istrimu? Iya. Wah, tadi orang ini jujur, sekarang bohong. Marah malaikat itu, murka kepada dia. Akhirnya orang ini gemetar, karena malaikat marah gemetar. Tadinya kamu jujur, saya salah, sekarang jadi pembohong. Begini malaikat, kalau saya jujur pada podcast ini, saya bilang, apakah ini istrimu? Bukan. Lalu malaikat akan membawakan saya wanita lain dari imigrasi. Saya dulukan lagi membawakan lain seperti apa yang lebih cantik dari itu. Sementara saya sudah wanita, sudah kemampuan saya tidak bisa begitu. Itu katanya. Makanya saya bilang. Makanya cerita yang tadi, mudah-mudahan dengan hikmah puasa, kejujuran kita terus kita tingkatkan. Rasa syukur kita terus kita tingkatkan. Ya, mari kita hindari, kita jauhkan apa yang menjadi kebohongan. Ya, tapi betul-betul kualitas personality seseorang itu tergantung dari kita. Ditambah nanti masukan-masukan, nasihat-nasihat, motivasi dari guru-guru kita, apa yang perlu kita pelajari itu sebagai tambahan, ya, tambahan pengetahuan, keterampilan dan talenta yang ada pada diri kita. Maka jangan pernah mengeluh dengan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diajarkan oleh bapak ibu gurunya di sini. Betul anak-anakku semua. Pasti ada kendala. Tetapi ingat, di balik kendala itu Allah jadi pengendali kita. Ya, maka hadapi
Yung ipin gawe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kepada tadi yaitu apa persoalan yang kita hadapi saat kita sekolah kemarin di khususnya di bulan puasa ini. Cuma menurut saya itu cuma satu, yaitu kehadiran. Karena kehadiran pas bulan puasa ini yaitu menurun begitu drastis, dan solusinya itu yaitu tetap mengontrol teman-teman kelas dan ngabsen. Sekian saja. Thank you. Mereka kemenangan. Foto. Ada satu pertanyaan. Ya, pertanyaan yang kedua. Ya, terkait dengan kegiatan kita pada sore hari ini. Tanggal berapa turunnya Al-Quran Al-Karim dan Nabi kita sedang di mana dan ngapain di saat turun pertama kali Al-Quran dan apa ayat yang pertama kali turun. Ya, silakan ke kanan. Maju. Ustaz. Maju. Nama, alamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikar Ardiansyah dari kelas 1. Al-Quran Karim turun pada tanggal 17 Ramadan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, yang mana pada saat itu Rasulullah SAW sedang beribadah menjauhi
kesiswaan dan juga Dewan Asatidz yang berkesempatan hadir pada kesempatan sore hari ini, anak-anak kami para santri yang mudah-mudahan kita semua pada sore menjelang petang ini dalam keadaan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada kesempatan ini tadi anak-anak kami kalian sudah membaca bahkan mengkaji salah satu jihad nafsi, kita melawan diri kita. Maka jihadnya kita sebagai thalibul ilm itu adalah melawan malas, melawan godaan, ya, melawan ujian dari dalam diri kita, ya. Kita harus memiliki semangat badar, di mana pada saat itu umat Islam diwajibkan untuk satu orang melawan, membunuh orang kafir 10, karena 1000 lawan 10.000. Berarti kalian harus menaklukkan banyak bila studi, harus lebih dari 10 yang kalian harus taklukkan. Paling tidak ya yang pokok itu yang harus kemudian jihadul akbarnya kita muncul di situ, ya. Nah ini momentum perang Badar dan puasa Ramadan. Harapan kita nanti sekembali kalian dari pondok, ya, jangan lupa ajak keluarga kalian untuk melaksanakan sholat sunnah tasbih. Pimpin keluarga kalian, masyarakat kalian nanti di musola-musola di rumah, ajak keluarga kalian di dalam rumah untuk melaksanakan sholat sunnah tasbih. Sudah sholat tasbih dalam Ramadan ini. Nah, berarti kan ada kesempatan, ya, ada kesempatan untuk jangan sampai tidak mana-mana satu kali dalam bulan suci Ramadan sholat sunnah tasbih. Nanti yang belum jelas informasinya bisa kemudian dibuka laluan Google, di situ juga banyak kayak dia cara sholat sunnah tasbih. Lalu kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, kenapa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan? Di tanggal 17 Ramadan menurut mayoritas pendapat ulama, Nabi berpuasa terlebih dahulu baru Al-Quran turun. Itu menunjukkan bahwa memang Al-Quran ini adalah kitab suci. Maka yang paling penting bagi kalian, bagi anak semua anak kami, bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran, memahami ilmunya Al-Quran. Ini yang penting bagi kita ambil munasabatnya. Jadi terlebih dahulu kepribadian jiwa kita, jiwanya Nabi dibersihkan terlebih dahulu, baru diturunkan Al-Quran. Maka perlu dicatat oleh kalian anak-anak kami, para santri sekalian, Al-Quran itu kitab suci kalam Allah. Tidak boleh dia ditempatkan pada jiwa yang kotor. Kalian harus berusaha melalui Ramadan ini terutama sekali melakukan riyadhah, latihan untuk bagaimana mengendalikan hati, sehingga kalian menghafal bukan untuk menghafal Quran, tapi tidak ingat hafal saya tadi, tapi tidak ingat ayatnya. Yang kedua, ilmu itu adalah sifat Allah yang dia bersifat suci bersama zat Allah. Maka ilmu ini kalau kita ingin dia cepat masuk ke dalam hati kita, hendaklah
Ini yang kemudian harus dipuasakan. Saum bermakna hakiki, puasa dengan makna yang sebenarnya. Ya, apa puasa kalau menurut fikih awam itu al-kaffu anil muwaqqirat, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa itu. Sedangkan riyadhahnya kita harus dapat di Ramadan ini al-kaffu amma nahallahu anhu. Kita tahan diri kita, kita stop diri kita dari segala apa yang dilarang oleh Allah. Kita hidupkan, kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita berusaha untuk menahan diri dari yang dilarangnya. Larang diri kalian, tahan diri kalian untuk melakukan perjalanan. Di situ, di tujuan itu ada dosa. Tangan ini supaya tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Mata tahanlah supaya kalian tidak melihat sesuatu yang diharamkan Allah. Itu sebabnya kalian kurang khusyuk sholat. Pengaruh tontonan yang kalian saksikan di HP beraneka ragam itu direkam oleh mata kita, lalu diingat oleh hati kita, itu yang kembali bergejolak di dalam sholat kita. Kalau kalian mampu menahan mata, menahan telinga, insya Allah kalian akan cepat menghafal dan mengingat Al-Quran itu, dan menghafal serta mengingat pelajaran. Jadi yang terpenting bagi kita hari ini di momentum peringatan Nuzul Quran kita sore ini adalah saya ingin menyampaikan treatment yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana sahabat cepat menghafal Al-Quran. Mau gak ya? Yang benar. Nah, jadi tadi bersihkan lahannya, baru tanami. Subur benar. Bersihkan jiwa kalian. Kalian harus punya wirid. Mana-mana istighfar, mana-mana Al-Quran, mana-mana sholawat yang harus jadi wirid kalian. Kenapa santri thalibul ilmi perlu punya wirid? Kaila tataysi'a wilayatus syaitan ala sohni qalbil murid, supaya setan itu tidak terlalu luas daerah jagaannya pada diri kita dan hati kita. Kenapa kok tidak begitu terasa kalau saya istighfar? Mungkin karena hati kita yang terlalu banyak, sehingga terus dibersihkan. La tafhamun al-Quran hatta taqra'uhu salasan kalimat. Kalian tidak bisa memahami dan menghafal Quran itu kalau kalian tidak membacanya 3 kali. Maka para sahabat, para ulama melakukan penelitian bagaimana treatment para sahabat itu menghafal Quran. Mudah-mudahan ini sebagai alternatif bagi kalian untuk cepat mencapai cita-cita kalian menghafal Quran. Pertama, kita baca mushaf itu dengan melihat, bersuara, dan hadirkan hati. Walaupun membacanya usahakan pelan. Yang kedua, baca dengan hati tanpa melihat. Lalu kemudian yang ketiga, baca dengan bersuara dibantu oleh hati tanpa melihat. Lakukan ini ayat demi ayat. Targetkan diri kalian berapa ayat sehari, sehingga selama kalian berada di asrama ada capaian kalian. Dan harapan kami ke depan, kalian bisa pulang, nantinya pulang kampung membawa terjemahan kitab, terjemahan Al-Quran atau ayat-ayat yang sudah kalian hafal ke dalam bahasa daerah kalian masing-masing. Itu akan menjadi catatan tersendiri bagi kalian. Ya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Oke. Siapa yang bertanya? Kita. Baik. Dari apa yang saya jelaskan tadi, atau dari apa yang pernah kalian pelajari,
yang pernah kalian dengar dari ustazahnya atau dari sumber-sumber belajar yang lain. Saya ingin bertanya kepada kalian, kenapa atau apa maksudnya firman Allah yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun? Apa terjemahannya ayat itu? Atau apa yang kalian pahami dari ayat itu? Sekaligus pertanyaan kedua, karena ini pertanyaan pamungkas. Ya, pertanyaan pamungkas. Bacakan atau sampaikan kepada saya hadis yang menyatakan bahwa Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Silakan, angkat tangan. Atau satu pertanyaan saja. Pilihlah salah satu, pilih hadis atau pilih terjemahan dan makna ayat la yamassuhu illa mutahharun. Ya, baik, masya Allah. Mas Makia Wala. Nah, sini. Kelas berapa ini? Kelas 11. Saya kira pembinanya tadi. Saya berdiri di sebelah sini. Berdiri. Oke. Ya, sambil menikmati buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendra dari kelas 11 agama 2. Baik. Ajib soali. Jadi soal yang pertama yaitu La yamassuhu illa mutahharun. la yamassuhu illa mutahharun, yang artinya janganlah kalian pegang mushaf atau janganlah kalian pegang Al-Quran kecuali kalian dalam keadaan berwudu atau suci. Atau sering juga kita dengar pengajian dari ustaz kita pada muhadarah pagi mengenai jangan pernah kita menyentuh, bahkan kita tidak boleh membawa mushaf kalau kita tidak dalam keadaan suci. Baik. Antum hafal hadisnya? Enggak apa. Yang memberikan syafaat Quran. Atau apa yang antum hafal hadis tentang keutamaan membaca atau mempelajari Al-Quran? Ada hadis lain? Baik. Mari sini. Oke, jadi tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari saudara kalian Hendra tentang makna ayat la yamassuhu illa mutahharun, dan jawabannya benar. Ya, yang pertama yang berhak mendapatkan hadiah. Baik, ini mudah-mudahan ada THR. Kalau saya rata-rata sih
negeri di mana Al-Quran diturunkan. Mudah-mudahan akhlak-akhlak kita semua, kalian semua selalu terilhami dengan akhlak Quran Karim, serta mudah-mudahan kita mohon dengan keberkahan Al-Quran dan seluruh pahlawan perang Badar. Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, serta mudah-mudahan Allah sempurnakan kekurangan daripada ibadah puasa dan qiyamul lail kita, serta mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dari dunia hingga akhirat. Segala cita-cita kita semua, cita-cita madrasah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan kalian diberikan istiqomahan dalam belajar, dimudahkan dalam memahami segala ilmu yang kalian pahami, yang kalian pelajari, dan mudah-mudahan pada hari ini seperti ini kita dikumpulkan oleh Allah kelak di hari kiamat, seperti ini juga Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah, terutama untuk kedua ibu bapak kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Bisir ya salat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir sebagai kenang-kenangan dari saya akan menjazahkan ijazah suratul Fatihah satu kali nafas. Yang itu saya merupakan perawi yang ke-39, di mana semua perawinya mengatakan billahil azim, billahil azim, semua bersumpah dan mengatakan billahil azim, ya, billahil azim. Yang saya terima ijazah secara am dan khas daripada sanad-sanad yang bersambung kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam daripada malaikat Jibril Alaihissalam, yang semuanya Nabi pun bahkan malaikat Jibril pun dalam periwayatannya mengatakan billahil azim, ya, billahil azim, dengan nama Allah, yang zat Allah yang maha agung, sampai kepada malaikat Israfil, ya, yang dimana Allah di situ dia meriwayatkan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala suratul Fatihah satu kali nafas. Ya, yang bacaannya itu adalah agak cepat gitu. Ya, saya ijazahkan kepada kalian mobil aja cukup. Nah, nanti kalian yang namanya itu tarik nafas dulu ada 5 menit,